malam ini. Oke, nah ini dia, get ready ya. Ya, saudara, kita akan memikirkan tentang apa sih get ready itu sendiri gitu ya. Nah, entah kenapa di dalam bayangan saya, ketika mengatakan atau tema ini ya diberikan kepada saya get ready, bayangan saya itu yang muncul itu seorang pelari, saudara ya. Entah kenapa begitu ya. Nah, kenapa? Karena begini, saudara. Ya, ada aba-aba pasti ya, seorang pelari yang profesional tentunya ya. Aba-abanya itu kurang lebih seperti ini, saudara ya. Yang pertama, bersedia, begitu kan ya. Terus kemudian siap-siap, ya siap, begitu ya. Dan kemudian ya. Nah, kemudian langsung pelari-pelarinya itu lari secepat mungkin gitu ya untuk mencapai garis finish. Nah, get ready itu mungkin di sini tentunya ya. Siap gitu ya. Siap gitu ya. Get ready gitu ya. Kemudian langsung door, langsung mereka lari Saudara ya. Nah, Saudara, apakah kita ini siap menghadapi 2021? Ya ini mumpung masih Januari ya, tentunya ini masih relevan renungan ini. Apakah kita siap menghadapi 2021? Terlebih lagi khususnya kalau misalnya kita kaitkan dengan apa yang terjadi di sejak tahun kemarin begitu, yaitu pandemi, Saudara ya. Kita sama-sama tahu apa ya, banyak sekali susah orang itu ya dari sisi ekonomi, bisnis ya, pengusaha pada susah, karyawan juga banyak sekali yang di PHK. Kemudian bagaimana dengan 2021? Ya, ya sebetulnya kalau ngomong oke, vaksinnya sudah mulai datang berdatangan, kemudian sudah mulai ada yang gelombang pertama nakes-nakesnya disuntikin gitu ya. Tapi bukankah kita sendiri juga ketar-ketir lah ya, ya, apakah ini benar ya vaksinnya ini bagaimana meskipun kita harus tetap mengikuti ya anjuran pemerintah, kewajiban bahwa kita tetap harus divaksin begitu ya. Tapi mungkin sebagian kita pun terus terang ya, bagaimana ya vaksinnya ini ya, ada keraguan juga. Nah, terus kemudian belum lagi ngomong soal pemulihan ekonomi, apakah secepat itu? Ya katanya ada yang ngomong masih lama lah dan seterusnya. Jadi gimana sih? Ini baru soal ekonomi, saudara ya. Belum lagi soal kesehatan. Ya saya nggak tahu dengan pengalaman rekan-rekan itu ya. Saya sendiri merasa bahwa apa ya, COVID ini sangat dekat dengan hidup saya karena mulai banyak yang meninggal ya di sekitar saya. Ya, yang tadinya mungkin di awal-awal itu terkesan masih jauh, nun jauh di sana, apalagi waktu itu masih di Wuhan begitu ya. Kemudian mulai masuk ke Jakarta, dalam hati kami mungkin masih berpikir itu masih jauh begitu ya. Tiba-tiba ya sudah mulai banyak ya sekarang ya di Surabaya juga ada. Saya kalau kepulang Surabaya itu juga wah, itu terkesan suasananya itu ya ada sisi kayak memang benar-benar hadir di sekitar kita ini COVID-nya gitu ya. Di Solo juga sama, di sekitar saya juga ada yang positif, kemudian ada yang meninggal bahkan. Jadi gimana? Apakah kita ini siap menghadapi 2021, Saudara? Tentu kita tetap perlu positif ya, tetap perlu optimis. Dan apa sih yang bisa membuat kita optimis tetap ya? Nah, saudara, inilah yang akan saya sharingkan kepada kita semua dan saya pun I'm so blessed. Thank you Amelia untuk mengundang saya juga karena saya sendiri pun juga terberkati melalui perenungan yang saya akan bagikan juga. Mau nggak mau kan saya membaca kembali ya renungan ini, saudara ya. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 121. Mazmur 121. Mazmur 21 ini kita sama-sama menyimak satu perikop yang 8 ayat ini yang cukup sering ya kita baca, kita tahu juga ya. Mazmur 121 saya akan membacakan buat rekan-rekan semuanya. Tuhan menjaga Israel. Nyanyian Siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu,
di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan ya. Ini firman Tuhan yang sangat bagus, apalagi untuk kita renungkan di awal tahun begini, saudara ya. Nah, saudara, firman Tuhan yang kita baca barusan ini merupakan firman Tuhan yang bakal memberikan satu pengharapan buat kita semua. Ya. Nah, saudara, yuk kita sama-sama studi sedikit saja, saudara ya. Tadi dikatakan di dalam Mazmur 121 diberikan satu statement yang pertama kalinya, yaitu nyanyian siarah. Apa sih yang melatar belakangi Mazmur 121 ini ditulis? Nah, saudara, sebetulnya kalau saya cek penafsir-penafsir, itu sebetulnya nggak ada yang bisa memastikan apa yang melatar belakangi Mazmur 121 ini ditulis. Tetapi mungkin kita bisa menerka ya dari tulisan nyanyian siarah. Ada penafsir yang kemudian menjelaskan bahwa nyanyian ini ditulis sewaktu Raja Daud sedang mengalami bahaya peperangan di padang belantara. Nah, saudara bisa bayangkan seperti gambar yang saya share screen ini ya, saudara ya. Kalau semisal kita ini berperang, kemudian kita berada di padang belantara, wah, saudara bisa bayangkan itu kayak apa scary-nya ya, kayak apa mencekamnya, saudara ya. Kita sendiri ya, dari sisi kita sendiri butuh persediaan logistik yang harus cukup, air minum yang harus cukup. Ya, ini luar biasa ini ya. Apalagi dulu enggak ada yang namanya GPS, orang mungkin bisa tersesat dan seterusnya. Wah, itu bisa tambah lagi waktu untuk muter-muter ya di padang gurun, saudara ya. Dan ini sungguh mengerikan kalau berperang di padang belantara. Ya. Terus kemudian dikatakan di sini, Mazmur itu mengawali kalimatnya dengan aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ada orang yang menebak, oh ini kemungkinan Raja Daud ini memang sedang dalam bahaya yang sangat-sangat luar biasa, bahaya peperangan, dan kemudian kemungkinan Raja Daud ini berada di lembah. Sehingga dia katakan, aku melayangkan mataku itu ke gunung-gunung. Berarti dia di dataran rendah paling tidak. Wow, ini so scary kalau memang betulan ya, karena mau nggak mau kalau kita berperang, kita bisa berlogika sebentar aja ya, atau secara sederhana. Kalau kita berada di bawah posisinya dan musuh di atas, tentu tidak menguntungkan buat kita biasanya tentunya kan ya. Nah, saudara, sebab itu imajinasi ini kemudian muncul dari para penafsir. Waduh, ini Raja Daud ini benar-benar medeni, istilah orang Surabaya gitu, saudara ya. Nah, saudara, ada pula yang mengatakan bahwa enggak, ini bukan peperangan kok. Oh, sudah jelas ditulis di situ Mazmur ini adalah nyanyian siarah. Ya kan? Dikasih judul statement pertama nyanyian siarah. Kenapa kita harus berimajinasi untuk dia peperangan dan seterusnya, ya. Nah, saudara, ya oke lah. Ini juga mungkin ada benarnya juga penafsir mengatakan yang oh ini perjalanan siarah, biasa saja, bukan peperangan kok, ya. Di mana kemudian akhirnya di dalam proses perjalanan itu pemazmur itu mencoba mengingat kembali segala macam kebaikan Tuhan yang didatangkan kepada bangsa Israel. Wow, ini kalau yang ini tentunya versinya berbeda sekali dan nuansanya pasti optimis kesannya ya. Nah, nuansanya kayak rasanya wah ini positif sekali, wong cuman mengingat kebaikan kok. Kalau yang tadi kan perang. Ini mengingat kebaikan Tuhan. Ya, ini mengingat kebaikan Tuhan dengan segala macam yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Saya pribadi, saudara, lebih cocok untuk memilih nyanyian siarah daripada peperangan. Ya, dalam hati saya ya, wong sudah jelas-jelas ditulis nyanyian siarah, kenapa kita harus berimajinasi lagi dia dalam peperangan begitu kan ya? Ya sudah, saya pikir ya sudahlah simpel aja nyanyian siarah, nyanyian dalam perjalanan. Biasanya dari mana ke Yerusalem, gitu kan ya? Mereka berjalan lewat padang gurun. Nah, rekan-rekan, apapun itu latar belakangnya, kalau kita baca semuanya, kita punya feel, kita punya rasa gitu ya, nuansa bahwa sebetulnya Mazmur 121 ini menunjukkan pesan penting yang akan memberikan ketenangan dan pengharapan. Kenapa?
Karena di akhir dari Mazmur ini ditutup dengan sangat cantik sekali. Dikatakan di sana, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Wow, ini hope, ini sebuah pengharapan. Jadi buat saya, Mazmur 121 ini Mazmur pengharapan. Ya, Mazmur yang luar biasa memberikan ketenangan buat kita. Saya hari ini akan share kepada Anda, ya, ada 2 poin penting, ya, 2 poin penting yang bisa kita pelajari dari Mazmur pengharapan di 121 ini, Saudara. Poin penting yang pertama, Saudara, apa sih? Ya, Saudara, saya senang sekali nomor 1 adalah pertolongan itu datangnya dari Tuhan yang dahsyat, Saudara. Tuhan yang dahsyat ini sengaja saya kasih ini semacam kapital dahsyat, Saudara ya. Saudara, saya kutip ya dari perkataan Mazmur ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, ini luar biasa. Coba renungan kembali ya, Saudara, kata-kata ini. Ini mungkin kata-kata yang cukup familiar ya. Bahkan saya sendiri pun dibesarkan di dalam keluarga gereja yang GKI, Gereja Kristen Indonesia. Kalau Saudara mungkin dulu juga pernah ke GKI atau mampir apa begitu ya, ikut ibadahnya, kata-kata ini sangat lazim untuk diucapkan oleh si pendetanya di awal-awal biasanya ya, di awal pembukaan ibadah biasanya dikatakan bahwa marilah kita mulai ibadah pada pagi hari ini atau malam hari ini ya dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini sebuah statement yang biasa, ya, sebuah statement yang biasa diucapkan oleh para pendeta khususnya di lingkungan gereja seperti tadi yang saya sebutkan. Nah, Saudara, kalau kita renungkan, ini luar biasa sebetulnya ya. Coba kita bayangkan ya, pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, alias yang menciptakan. Ini adalah pribadi yang menciptakan langit dan bumi. Itulah pribadi yang menolong kita. Itulah pribadi yang menyertai kita. Menciptakan, Saudara. Ini pribadi yang menciptakan loh. Luar biasa dahsyat berarti pribadi ini. Saudara, kita yang sudah bekerja, mungkin kita tahu lah ya, yang namanya manusia itu hanya bisa memproduksi, bukan menciptakan. Ya kan? Memproduksi. Itu aja kalau kita masuk ke pabrik ya. Saudara, mungkin kita bisa terkagum-kagum sudah ya dengan produksinya. Ya, misalnya saya terakhir masuk ke pabrik plastik karung gitu untuk beras itu di Bulog gitu ya. Nah, Saudara, klien saya ini Saudara memproduksi karung gitu ya. Itu luar biasa. Itu kalau lihat prosesnya gitu dari awal ya, masukin biji plastiknya dulu. Dan bijinya itu kecil-kecil gitu ya, kecil-kecil gitu ya. Yang dimana dulu zaman saya kecil sekolah di Petra waktu itu ya masih SD gitu Saudara ya. Itu bijinya itu rasanya tak buat jadi kayak semacam penyerap minyak wangi. Saya enggak tahu apakah sekarang juga ngetren gitu ya sebenarnya. Zaman saya dulu Saudara itu tuh rasanya kalau punya biji-biji yang wangi-wangi gitu tuh, wah, itu bisa dijual Saudara dan ya bisa menghasilkan. Nah, itu yang saya ingat ketika melihat biji plastik. Saya enggak tahu apakah itu juga sama ya dengan yang bahan yang minyak wangi pada waktu saya kecil dulu ya Saudara ya. Nah, Saudara, biji plastik kecil-kecil kemudian dimasukin di dalam satu tungku atau apalah begitu ya. Terus kemudian nanti jadi kayak semacam benang, serabut-serabut benang begitu. Terus kemudian nanti at the end itu jadi karung, Saudara. Ya, karung begitu sudah jadi itu masih anget gitu kadang-kadang. Wah, saya sendiri sudah terpukau gitu ya, Saudara ya. Nah, Saudara, kita lihat yang produksi saja sudah terpukau, Saudara ya, dari A sampai Z bisa jadi, Saudara ya, luar biasa. Bayangkan, Saudara, kalau kita melihat proses ciptaannya Tuhan. Itu apa enggak kita pasti kayak apa ya? Wes nggak bisa ngomong malah speechless. Speechless sudah nggak bisa ngomong lagi, terlalu mengagumkan. Jadi Saudara, kita sudah langsung paham perbedaan antara memproduksi dan menciptakan, Saudara. Kalau di dalam bahasa aslinya di Ibrani, Saudara ya, saya mengasosiasikan menciptakan itu persis seperti ketika Tuhan menciptakan manusia.
Itu pakai bahasa aslinya itu ya, yang artinya bisa diartikan begini, membuat dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. menjadi ya. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu bara, ya bara. Membuat sesuatu yang dari tidak ada bahan bakunya bahkan menjadi ada. Kalau manusia memproduksi, ada bahan bakunya dulu. Biji plastik minimal ada dulu, ya, dan bahan-bahan itu ya Tuhan sediakan. Sedangkan Tuhan kalau menciptakan nggak ada bahan bakunya, dia langsung mengadakan. Nah, itu luar biasanya. Nah, saudara, ketika kita kembali merenungkan perbedaan memproduksi dan menciptakan, dan hanya Tuhan yang bisa menciptakan. Dan ini loh, pribadi yang melindungi kita. Pribadi yang menolong kita. Apa enggak luar biasa, saudara, kita ini di pihaknya Tuhan? Ya, luar biasa, saudara, kita bangga jadi anak Tuhan, kita merasa safe di dalam genggaman tangan Tuhan yang dahsyat. Nah, saudara, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita sudah tahu ya secara knowledge Tuhan itu dahsyat, Tuhan yang menolong itu adalah Tuhan yang dahsyat, apakah kita mau mempercayakan hidup kita ini kepada Dia yang dahsyat itu? Saudara, dua hal berbeda kalau saya katakan. Apakah kita mau percaya? Yes, mau percaya. Tetapi apakah kita mau mempercayakan hidup ini kepada Dia? Wow, itu dua hal berbeda. Ya, saudara, mungkin kita pernah dengar cerita nyata ya, yaitu seorang akrobatik dari Prancis namanya Charles Blondin. Ini sekitar 1800-an, kita semua belum lahir, belum terpikir ya sama orang tua, bahkan ya orang tuanya aja kita belum lahir juga ya, 1800-an soalnya. Nah, saudara, dia ini cukup terkenal dan kemudian bahkan dia itu pernah satu ketika, satu momen itu mengadakan pertunjukan. Dihadiri oleh 10 ribuan penonton begitu ya. Dia mau menyeberang Niagara, saudara ya, mau menyeberang Niagara, air terjun Niagara di Amerika itu ya, perbatasan Amerika Kanada. Nah, saudara, kemudian kali itu dia menunjukkan satu atraksi yang lebih dahsyat daripada sebelum-sebelumnya, di mana dia menyeberang sekitar, kalau dihitung pakai kilometer itu 3,3 kilometer. 3,3 kilometer kalau kita lari pagi mah simple, saudara ya. Ini dia di seutas tali, saudara ya, di seutas tali di air terjun Niagara, saudara ya. Saya enggak tahu bagian mananya ya, pokoknya pasti ya dari ujung mana, pokoknya itu pasti bisa membahayakan nyawa sih mungkin ya. Nah, kalau enggak kan enggak seru juga ceritanya, saudara ya. Saudara, itulah yang dilakukan Charles Blondin. Kemudian dia kemudian menyeberang. Dia menunjukkan, wah saya bisa dari awal sampai ke ujung sana, kemudian kembali lagi ke ujung sebelumnya tadi. Berhasil, saudara. Wah, semua 10 ribu itu tepuk tangan, 10 ribu pengunjung tepuk tangan semua. Wah, hebat, hebat, keren, keren, keren. Satu ketika kemudian Charles Blondin mengatakan, kalian percaya saya bisa menyeberang sekarang? Oh iya, percaya. Hebat ya kalian. Hebat ya saya ya. Oke, hebat, hebat. Oke. Nah, saya mau tanya sekarang. Siapa di antara kalian yang mau menyeberang bersama saya? Tak gendong. Wah, saudara bisa menebak kira-kira. Mereka yang tadinya hiruk-pikuk rame, itu kira-kira kayak apa itu, saudara? Itu pasti langsung diem semua itu, saudara ya. Waduh, itu silent semuanya, langsung silent, langsung mungkin nunduk semua gitu ya, dan berdoa semua, modelnya langsung berdoa supaya bukan saya, bukan saya, bukan saya gitu kan ya. Nah, saudara, ya ini kalau yang lakuin akrobatiknya ini si siapa itu yang dulu itu yang suka nyanyi tak gendong kemana-mana, Mbah Surip. Nah, kalau Mbah Surip yang gendong ke Niagara ya mungkin kita nolak lah ya pasti ya. Tapi ini yang gendong ini Charles Blondin. Tetapi sekalipun Charles Blondin itu mengatakan siapa yang mau nyebrang bersama saya, tak gendong, nggak ada yang mau. Tiba-tiba ada seorang anak kecil, dia katakan aku mau ikut kamu. Saudara, kemudian akhirnya anak itu digendong sama dia, pulang pergi ya, pergi pulang begitu ya, kemudian akhirnya sampai di ujung yang sama ya. Semuanya tepuk tangan lagi, saudara. Dan kemudian pengunjung itu ada yang penonton itu ada yang apa itu, ada yang tanya sama si anak ini, kamu nggak takut ah, kamu nggak takut ah. Wah, saudara, kemudian anak ini mengatakan aku tidak takut. Loh, kenapa? Karena dia adalah ayahku.
karena dia adalah ayahku. So sweet ya saudara ya, so sweet. Saudara, si anak ini bukan saja percaya kepada papahnya, dia juga mempercayakan hidupnya kepada papahnya. Saudara, kalau bicara tentang attitude, mempercayakan diri kepada seseorang, itu sebetulnya bukanlah hal yang asing buat kita juga. Attitude mempercayakan diri, saudara, itu bukanlah hal yang asing. Contoh ya, kita sering tahu ya, mungkin kita sebelum pandemi mungkin ya lebih sering mungkin yang namanya naik pesawat. Betul ya? Yang pertama, kita percaya yang nyetir itu pilot, bukan Pak Andrew. Tapi kan Anda nggak pernah ngecek tuh ya sebetulnya. Siapa tahu ternyata Cilukba, halo saya Pastor Andrew yang nyetir, ayo mau ke surga nggak? Ya, Anda nggak pernah ngecek kan ya mungkin ya, wes pokoknya masuk aja pesawat blung, masuk aja kan ya. Tapi ya oke lah, yang pertama Anda percaya yang nyetir pasti pesawat, pasti pilotnya dong. Yang kedua, Anda percayalah pilotnya itu skillful lah ya, atau bahkan terkadang nggak mikir lagi, sudah pokoknya masuk aja, pikir ke Jakarta atau kemana dan seterusnya. Tapi ketika terbang ya, bukankah kita yang namanya mempercayakan diri ya dengan pilot itu terjadi? Ya, kita memasrahkan hidup ini rasanya sama pilotnya. Sudahlah mau dibawa kemana Pak, wes karepmu Pak, kan gitu kan ya. Ya, saudara, mempercayakan diri adalah sebuah sikap yang tidak asing. Tapi sayangnya terkadang kita ini mempercayakan diri sama manusia, saudara, bukan sama Tuhan. Ya, sebab itu malam ini kita kembali diingatkan, ayo, Tuhan yang nolong kita itu Tuhan yang dahsyat. Sebab itu kalau sudah tahu ini, kita mari mempercayakan diri kepada pribadi yang dahsyat itu, yang menciptakan langit dan bumi. Itu yang pertama. Mari kita percayakan diri kita kepada Dia. Pelajaran penting yang kedua, saudara. Pertolongan Tuhan itu konsisten. Konsisten. Saudara, ini ayat pendukungnya. Sesungguhnya tidak terlelap, tidak tertidur penjaga Israel. Oh, saudara bayangkan ya, kata-kata ini sangat strong sekali ya. Sesungguhnya tidak terlelap, tidak tertidur. Minimal saudara ya, ada 3 kata ya yang menunjukkan sangat kokohnya konsep bahwa Tuhan itu konsisten. Ya, yang pertama dipakai kata sesungguhnya. Wow, itu berarti serius banget nih pemazmur ya. Sesungguhnya. Yang kedua, tidak terlelap. Yang ketiga, tidak tertidur. Ini 2 kata yang menurut saya ya sepodo wae jane to yang dipikir-pikir ya. Pokoknya enggak keturun lah ya, enggak ketiduran lah ya. Tapi di sini saya lihat ini memang bahasa puisi sih memang ya. Tetapi saya melihat pemazmur itu betapa menekankan konsep ini. Tuhan itu konsisten. Nah, saudara, kalau ngomong soal tidak tertidur, saudara ya, wah, kita pasti pernah tertidur ya. Kita pasti pernah tertidur ini ya, apalagi kalau pas kuliah ya, aduh ini dosen lagi, aduh ngantuk ini wes. Makanya saya kalau misalnya apa ya pelajarannya susah gitu ya, saya pribadi dulu waktu kuliah justru saya takut kalau duduk belakang, saudara, takutnya tertidur, saudara ya. Saya justru duduk depan ya supaya melek, saudara ya, takut tertidur, saudara ya. Nah, saudara, saya juga ingat saudara ya, pas itu saya pernah dikunjungi teman dari Surabaya ke Solo, saudara ya. Kemudian dia itu dalam perjalanannya nyewa mobil waktu itu ceritanya dia ya. Dalam perjalanannya itu dia lihat sopirnya itu hampir tertidur, saudara. Wah ngeri sekali saudara ya. Kemudian akhirnya dia sibuk ngajak ngobrol sopirnya saudara ya. Apalagi sekarang Surabaya tol ini lengang gitu rasanya. Wah itu enak banget untuk tidur saudara ya. Wah. Saudara, betapa mengerikannya, betapa bahayanya saudara kalau sampai orang itu tertidur. Dan saya pun juga pernah mengalami mungkin sepersekian detik saudara pada waktu itu dari Solo menuju ke Surabaya. Tidak ada tol, capek sekali dulu ya. Mungkin 7-8 jam. Waktu itu saya perjalanan sudah masuk Surabaya, sudah mau sampai rumah saya waktu itu di Manyar, saudara, orang tua saya di sana. Sampai di Prapen, itu saking keselnya saudara, itu saya ingat saya bleksek ceritanya ya, bleksek. Kemudian saya melek lagi.
itu mobil saya itu sudah miring, saudara, sudah sekian deviasinya, penyimpangannya. Dan yang lebih mengerikan menurut saya mungkin ya, kalau Tuhan tidak nolong saya waktu itu gitu ya, yang lebih mengerikan itu adalah kayak semacam apa ya, kehilangan kesadaran. Sehingga ketika saya melek itu saya rasanya kayak kayak apa ya, "Loh ini saya di mana? Loh ini saya lagi ngapain?" Kayak kesannya, ini nih apa ini?" Ya kaget sendiri gitu ya. Dan itu yang bisa mencelakai orang di sekitar saya maupun saya tentunya. Nah, Saudara, tetapi Tuhan itu tidak begitu. Wih, ini luar biasa loh, Saudara. Ini Tuhan ini, kuat banget nih melek-melekan, Saudara ya. Lek-lekan ini ya. Ya, tidak terlelap, tidak tertidur, Saudara. Ini artinya apa? Pertolongan Tuhan itu selalu konsisten. Manis banget ini kata-kata ini, Saudara ya. Ketok aneh, sederhana, cuman puisi begini ya, tapi coba bayangin, Saudara ya. Ini kata-kata atau apa ya, mazmur yang memberi ketenangan, Saudara. Apalagi di tengah-tengah ketidakpastian, naik dan turun, tidak konsisten, tetapi pertolongan Tuhan itu konsisten. Pertolongan Tuhan itu konsisten. Saudara, kemudian nyanyian Syara ini ditutup dengan sangat cantik sekali, Saudara ya, seperti tadi yang saya katakan. Ditutup dan diperkuat dengan perkataan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam bahasa Ibrani-nya lebih cakep lagi, Saudara. Dikatakan di situ ya, misalnya kalau dalam bahasa Indonesia tadi kan Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah Tuhan akan mengikutimu. Tuhan akan mengawalmu. Kesannya agak beda sedikit memang nuansanya ya. Kalau dikatakan menjaga dibandingkan dengan mengikutimu atau mengawalmu, itu kesannya ada action yang proaktif. Ya, manis banget Saudara ya. Kalau Tuhan menjaga itu kan kesannya ya wes pokoknya kesannya kayak di mana dan dia stay di sana gitu ya, kesannya begitu ya. Bahasa Ibrani lebih cakep lagi ya. Tuhan mengikutimu, mengawalmu. Ada action yang proaktif dari Tuhan. Ya, segala keluar masuk kita, Tuhan yang kawal kita, Saudara ya. Tuhan ngikutin kita. Dari kapan? Dari sekarang sampai selama-lamanya. Wah, luar biasa Saudara ya. Nah, Saudara, marilah kita semua sekarang mempersiapkan diri menghadapi 2021. Bukan lagi dengan ketakutan, kegelisahan, kecemasan, kepanikan, dan segala pikiran negatif, tapi dengan ketenangan hati. Kenapa? Karena Tuhan yang dahsyat itu pasti akan menolong kita. Karena pertolongan Dia juga konsisten. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mungkin di antara kami, Engkau tahu persis hati kami, ada yang sedang gelisah, ada yang butuh dikuatkan kembali, butuh diteguhkan kembali. Entah itu karena kondisi yang menimpa kami, atau keluarga kami, atau di sekitar kami yang kami kasihi. Tuhan, kami tahu kami hidup di dalam ketidakpastian, apalagi di masa pandemi seperti ini. Tapi kami bersyukur karena kami punya pegangan yang kuat, Tuhan yang dahsyat, dan Tuhan yang pasti akan menolong kami itu adalah Tuhan yang konsisten. Tidak akan mengingkari janji-Nya Tuhan. Biarlah melalui masa-masa saat ini kami justru mengalami Tuhan dengan penuh kekayaan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikianlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.